Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Aulia Putri Forduna, mahasiswi BINUS Online Learning jurusan Manajemen Bisnis dari kelas LLEA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami dalam mata kuliah Karakter Building yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketersediaan Air Bersih di Indonesia. Dengan fokus pada SDG nomor 6 yaitu Clean Water and Sanitation. Langsung saja kita mulai presentasinya. Presentasi kali ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada hasil dan temuan yang didapatkan di lapangan, yang keempat ada solusi, dan yang kelima ada refleksi pribadi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar di Indonesia saat ini. Fenomena seperti curah hujan yang tidak menentu, musim kemarau yang semakin panjang, serta bencana banjir dan kekeringan telah berdampak langsung pada ketersediaan air bersih. Banyak daerah di Indonesia mengalami penurunan kualitas dan kuantitas air bersih. Bahkan di beberapa wilayah seperti Bali pernah dinyatakan darurat air bersih akibat kekeringan. Berdasarkan data, hanya sekitar 20% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke air minum layak pada tahun 2022. 70% rumah tangga masih mengonsumsi air yang terkontaminasi bakteri coliform Flinja. Krisis air bersih juga diperparah oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas manusia, dan ketidakadilan distribusi air. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah saya jelaskan, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama seperti bagaimana dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air bersih di Indonesia, khususnya di daerah rawan banjir dan kekeringan. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air bersih akibat perubahan iklim? Dan yang ketiga, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap air bersih melalui pengelolaan dan infrastruktur yang berkelanjutan. Selanjutnya ada hasil dan temuan di lapangan. Dalam proyek ini, kami melakukan wawancara baik langsung maupun Zoom dengan masyarakat yang terdampak kekeringan dan banjir di beberapa daerah. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa masih banyak masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau panjang. Yang kedua, saat banjir, sumber air bersih sering tercemar, sehingga air menjadi tidak layak konsumsi. Yang ketiga, infrastruktur air bersih di beberapa daerah masih minim, sehingga masyarakat harus membeli air galon atau mengambil air dari sungai yang kualitasnya tidak terjamin. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi air masih rendah, dan edukasi terkait pengelolaan air bersih juga belum merata. Selanjutnya ada solusi. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kami menawarkan beberapa solusi, di antaranya yang pertama, peningkatan infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan sumur resapan, penampungan air hujan, dan instalasi pengolahan air sederhana di daerah rawan kekeringan dan banjir. Yang kedua, ada pengelolaan air berkelanjutan, yaitu mendorong pemerintah dan masyarakat untuk melakukan konservasi daerah tangkapan air serta memperbaiki sistem distribusi air bersih agar lebih merata. Lalu ada edukasi masyarakat, yaitu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya hemat air dan cara menjaga kualitas air bersih. Dan yang terakhir ada kolaborasi multi pihak, yaitu mengajak sektor swasta, pemerintah, dan komunitas lokal untuk bersama-sama mengatasi krisis air bersih melalui program CSR atau inisiatif lingkungan. Ya, dan yang terakhir ada refleksi pribadi. Menurut saya sendiri, melalui pelaksanaan proyek ini, saya semakin menyadari betapa pentingnya perubahan iklim dan dampaknya terhadap ketersediaan air bersih di Indonesia. Proyek ini mendorong saya untuk mengembangkan keterampilan analisis dan berpikir kritis sebagaimana yang ditekankan dalam Binusian Graduate Attributes atau BGA.
Melalui proyek ini juga saya pribadi sangat tergerak melihat betapa pentingnya air bersih bagi kehidupan masyarakat. Namun, aksesnya masih menjadi masalah besar di banyak daerah. Saya belajar bahwa perubahan iklim bukan hanya isu global, tapi sangat nyata dampaknya di sekitar kita. Saya juga semakin sadar bahwa setiap individu, termasuk saya sendiri, bisa berperan dalam menjaga lingkungan, mulai dari hal sederhana seperti menghemat air hingga mengedukasi orang sekitar. Saya berharap hasil proyek ini bisa menjadi inspirasi bagi lebih banyak orang untuk peduli terhadap isu air bersih dan perubahan iklim. Saya percaya kontribusi kecil dari setiap individu akan berdampak besar jika dilakukan secara bersama-sama. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga proyek ini bermanfaat dan dapat mendorong langkah nyata untuk mewujudkan akses air bersih yang lebih baik di Indonesia. Terima kasih.